Smart Business. Halo Sobat Business, apa kabar? Podcast Smart Business kembali menemani Anda, entah mungkin di pagi hari, siang, sore, bahkan juga malam. Kita akan ajak Anda untuk belajar lebih jauh tentang bagaimanakah fenomena yang terjadi dalam dunia marketing dan juga branding. Mungkin Anda pernah tahu tentang kasus Tupperware. Nah, walaupun kita tidak secara kontekstual ngebahas holistik tentang Tupperware, tapi ini mengarah ke sebuah momentum yang namanya marketing direct selling. Saya bersama dengan Mas Silly Agung Masesa, pakar branding Indonesia. Assalamualaikum Mas Silly. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Fenomenal loh kasus ini loh. Iyalah fenomenal. Sedikit Karena kan dong elaborasinya. karena kan Tupperware itu pernah menjadi salah satu direct selling terbesar di dunia. Tupperware, MW gitu ya. Dan di Indonesia kan di Indonesia itu menjadi fenomena juga lah karena hampir sampai ke pelosok desa gitu ya. Banyak ibu-ibu yang beli Tupperware gitu dengan harga yang dibandingin sama plastikware lainnya itu harganya bisa sampai 10 kali lipat tuh gitu ya. Itu sih sebetulnya jadi sangat fenomenal. Makanya begitu ada Tupperware kemudian bangkrut gitu, itu jadi pertanyaan, kok bisa ya Tupperware bangkrut gitu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat secara keseluruhan dari lini bisnis, kan kita kontekstualnya marketing direct selling nih. Mereka kan biasanya kan harusnya B2B ya. Ini kan langsung menuju ke B2C. Ini bagian dari kesalahan mereka nggak sih sebenarnya secara organisasi? Enggak sih, itu memang karakter bisnisnya direct selling kan kayak gitu. Direct selling kan gitu. Jadi kan sebetulnya ada yang direct selling tuh ada yang multi level, ada yang single level. Tupperware menggunakan single level tuh. Tapi yang multi level juga banyak di Indonesia sampai sekarang juga banyak. Tapi kalau kita ngelihat karakteristik direct selling itu adalah basisnya adalah impulse buying. Jadi dia ngedorong konsumen, narik konsumen gitu untuk masuk ke lingkungan mereka dan terpengaruh, kemudian beli produk itu gitu. Produknya tuh kemudian sangat dicintai karena tadi impulse buying. Kalau beli ini nanti tahun depan bisa naik haji. Kalau beli ini mobilnya akan ganti jadi Alphard. Kalau beli ini akan seperti itu. Itu yang impulse buying seperti itu yang kemudian mengakibatkan loyalitas tidak ada di marketing direct selling. Oh, justru loyalitasnya nggak ada. Loyalitas nggak terbentuk karena impulse kan. Loyalitas itu terbangun ketika buyingnya itu emosional buying. Jadi benar-benar ada kedekatan, ngerasa dapat solusi dan lain sebagainya itu yang dibangun oleh selama ini yang beberapa brand lain lah yang non direct selling gitu ya, distribusinya dibangun, marketingnya dibangun, brandingnya dibangun gitu. Nah, Tupperware ini ataupun brand-brand lain gitu ya, ada Tupperware, ada MW, ada HNI, di Indonesia ada banyak lah. Itu memang rata-rata memang kekuatannya adalah di impulse buying yang namanya direct selling. Apakah mungkin impulse buying ini relate dengan MLM Mas Silly? Karena kan biasanya gini, ketika orang percaya dengan sebuah struktur MLM dengan pimpinan, diamond istilahnya apapun juga menghasilkan impulse buying, masih relate nggak sih zaman sekarang yang udah pada go digital? Sebetulnya kalau kita bicara peraturan yang terjadi di pemerintah Singapura gitu ya, itu udah dianggap nggak relate sekian tahun yang lalu lah. Di Singapura tuh nggak boleh ada direct selling. Nah, jadi nggak ada tuh Tupperware, nggak ada MW di sana gitu. Mereka melarang itu gitu. Ya alasannya tadi karena impulse buying membuat orang bermimpi tapi belum tentu kejadian lah. Itu. Nah sama di Indonesia apakah relate apa enggak? Oh relate banget. Masih relate. Selama itu masih dibolehkan ya karena dia kan ngejual mimpi. Apalagi sekarang lagi krisis nih. Deflasi udah berapa bulan? Udah 5 bulan lah. Orang nggak dapat pekerjaan, pengangguran banyak segala macam itu. Mereka punya harapan untuk hidup lebih baik lah. Minimal dapat pekerjaan. Nah, pada posisi-posisi seperti ini itu impulse buying akan muncul. Direct selling akan jadi harapan baru lah. Oke, gitu. Cukup menjanjikan ya sebetulnya bisnis MLM, bisnis to customer gitu ya. Ya, cukup menjanjikan. Masih seberapa relevansinya kuat Mas Silly? Sebetulnya kan gini, secara bisnis itu memang impulse buying dan secara hitung-hitungan profit kan itu fair. Yang memang jadi masalah kalau di Indonesia adalah ada yang namanya money game tuh. Sebelah kanan, sebelah kiri mereka ngaku sebagai multi level, itu yang sebetulnya mengganggu tuh. Itu kan nipu banget ya. Tapi kalau yang direct selling seperti Tupperware, MW, terus HNI itu memang hitung-hitungannya jelas. Gampangnya ini siapa yang kerja keras dia pasti sukses. Dia ya pastinya dalam tanda petik lah yang kerja keras pasti sukses. Sehingga fair. Cuman memang ya kan namanya juga impulse buying ngiming-ngimingin mimpi gitu. Kadang-kadang para download bawahnya tuh kok saya jadi lupa ya. Downline. Downline itu kemudian menjanjikan udahlah di sini 3 bulan, 6 bulan nggak usah ngapa-ngapain, lu dapat rumah gitu. Ya kan namanya
Itu yang kemudian menjadi menyesatkan sebetulnya. Oke, sebentar. Saya mau menyinggung masalah konseptual awalnya nih. Apa sih yang mungkin diberikan oleh si pemilik bisnis itu ya? Ketika MLM ini atau bisnis customer ini kok bisa gitu loh menarik perhatian dari calon konsumen yang notabene mereka juga ya masih ngawang-ngawang juga. Beli ini 6 bulan bisa dapat ini segala. Nah, itu strategi marketingnya bagaimana? Sebetulnya hampir sama kalau kita bicara Gojek, kalau kita bicara startup yang sekarang gitu ya, banyak, walaupun sekarang juga ada berubah. Yang mereka istilahnya burning money di depan. Nah, multi level itu juga sama. Mereka burning money di depan tuh. Jadi mereka harus punya uang awal gitu, karena nanti mereka harus menjanjikan kalau pembelian sampai sekian, nanti akan ke Singapura. Pembelian sampai sekian akan umroh. Itu kan hadiah-hadiah itu udah harus taruh di depan. Sehingga burning money tuh. Jadi kalau ada pepatah gitu, kalau mau ikut multi level itu pas pertama buka tuh ikut tuh masih gampang tuh karena masih burning money, masih membakar uang untuk dapat segini, nanti imbing terus habis itu kan orang lihat, oh gila beneran nih dia pergi, oh beneran nih mobilnya ganti baru gitu, wah udah berbondong-bondong tuh masuk bet itu. Oke. Jadi dari konseptual burning money ini memberikan satu janji dengan harapan mampu mengattract new customer gitu ya. Kita balik ke masalah Tupperware. Tupperware setahu saya nggak punya toko yang memang relevansi, orang bisa langsung lihat, pilih, bahkan beli dan transaksi gitu. Tapi kenapa kok bisnis ini masih bisa sustainable saat itu, Mas Ilya? Ya, karena memang direct selling ya. Sebetulnya kalau kita melihat Tupperware yang paling fenomenal itu pada saat krisis tahun 98. Krisis 98 waktu itu, ya itu krisis kita terbesar lah ya, pada drop semua, banyak pengangguran gitu. Tupperware muncul dengan ide tentang womanpreneur, tentang ibu-ibu, tentang wanita yang punya usaha sendiri. Hanya modal beli starter kit gitu, kemudian mereka dikasih jadwal seminggu bikin pertemuan berapa kali, bikin arisan segala macam, itu fenomenal banget tuh. Dan itu membuat rumah tangga yang suaminya di PHK gitu ya, terus ibunya kemudian jadi berperan. Dan kemudian rumah tangganya menjadi bagus, itu sangat fenomenal banget tuh. Jadi pada sisi itu rasanya direct selling menjadi berguna. Tapi lagi-lagi tadi ya, the real direct selling, bukan money game yang kemudian berkedok sebagai multi level marketing. Oke, sebentar. The real direct selling bukan money game yang berkedok multi marketing. Ini membedakannya bagaimana? Kan secara kasat mata hampir sama nih sebenarnya konsep. Sebetulnya mereka udah punya asosiasi yang namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Direct selling itu sebetulnya ngebedanya di situ aja. Ketika kita mau gabung, ini kan sekarang lagi banyak PHK nih, pasti akan banyak tawaran untuk multi level tuh. Untuk ngecek dia beneran apa enggak, tanyain aja udah terdaftar atau belum di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Oke. Mas, dari kasusnya Tupperware ini, mungkin nggak mereka tuh bisa bangkit lagi di bawah ya kepemimpinan atau mungkin juga model bisnis yang berbeda? Banyak case mereka bangkit lagi gitu ya dalam bentuk yang lain. Saya kalau melihat kita pada Tupperware, sebetulnya kan gini, hal lain dari direct selling ini adalah mereka menjual produk di mana produknya itu tidak ada di tempat umum. Setuju. Itu sebetulnya itu yang. Nah, tapi ketika produknya ada di tempat umum itu pasti akan kalah. Karena kan direct selling ini itu margin terbesar itu kan buat distributor. Sehingga harganya mahal. Oh iya ya. Sehingga harganya mahal. Kenapa kita mau beli ya karena iming-iming mimpi gitu. Harganya mahal nggak apa-apa lah gitu. Tupperware itu bisa, katakanlah di luar 100.000, itu Tupperware bisa 700.000, bisa 600.000 gitu. Itu karena margin itu buat. Nah, tapi ketika ada produk yang sama, kualitas yang sama, ya udah pasti orang akan milih untuk produk yang sama. Ya strateginya mantap juga ya sebenarnya. Gitu ya. Oke, baik. Ini kita nggak punya cukup waktu lama, tapi mungkin bagi Anda sebenarnya yang ingin tahu lebih jauh tentang strategi marketing, strategi branding, bahkan mungkin juga hal-hal lain yang berhubungan dengan konseptual branding, jangan lewatkan ketemu langsung dengan Mas Silih dalam program spesial tahunan kami, yaitu di Smart Business Outlook. Akan diselenggarakan di tanggal 14 November 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta. Dari pagi sampai dengan selesai pastinya. Nah, Anda yang ingin registrasi, silakan nanti hubungi tim Smart FM lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kita perlu spill sedikit apa yang akan jadi bahasan oleh seorang Mas Silih Agung Marsesa ketika nanti menjadi pembicara di program Smart Business Outlook. Kita mau bahas apa di sana, Mas Silih, nanti? Ya, hampir sama tuh tadi. Artinya ketika kita bisnis itu kan kemudian bicara tentang bagaimana masyarakat tertarik gitu ya. Oke. Kita mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu tertarik dengan
Gojek, tertarik dengan Gokar gitu ya, tertarik dengan startup lah yang muncul. Tapi sekarang kita kemudian mendapatkan bukti bahwa ternyata gabung sama Gojek, gabung sama Gokar, gabung sama GrabCar, para pengemudi ini semuanya ngeluh nih. Sampai terjadi demonstrasi besar-besaran. Bukan hanya itu, kita punya banyak startup. Ada Ruang Guru untuk pendidikan gitu ya, ada startup yang lain gitu. Sekarang mereka ini semua nih, surut semua nih. Nah, nanti di sana akan kita bahas kira-kira ke depan gimana ya mengantisipasi para startup itu yang ternyata gila burning money doang nih. Sekarang yang jadi korban ya kalau di Gokar ya atau GrabCar ya para pengemudinya nih yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain tapi harus jalan gitu. Saya kemarin malah sampai naik mobil tuh salah satu online itu 2 kilo itu bayarnya 6.000 perak. Oh iya. Lebih murah daripada naik beca. Di Jogja pula. Spill dong, walaupun jangan banyak-banyak di Mas Silly. Terus gimana perusahaan-perusahaan yang notabene itu mereka ya mungkin dalam keadaan terpuruk ya, atau mungkin masih sustainable dengan produknya, bisa bangkit, bisa tahan lama, bisa relevan lagi nih. Gimana tipsnya? Singkat aja. Iya, ya yang pertama adalah tahun depan ini kan krisis lumayan nih. Kelas menengah tuh udah rontok gitu ya. Kelas menengah, apalagi kelas menang mending tuh udah rontok tuh. Daya belinya turun sehingga mereka yang ada, yang kuat, yang tebal nanti adalah di masyarakat bawah nih. Kelas bawah lah penghasilannya. Yang kelas menengah masuk ke bawah, nah itu yang market hanya akan ada di situ. Tapi market di bawah itu kan permintaannya banyak tapi marginnya akan tipis tuh. Nah kira-kira gimana kita ngebangun brand pada saat daya belinya rendah nih. Itu. Jadi buat Anda para brand owner, jangan lupa silakan hadir di Smart Business Outlook 14 November 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Yang belum daftar silakan Anda bisa registrasi langsung sekarang juga ke 0812 11 12 959. Demikian podcast Smart Business. Terima kasih Mas Silly. Thank you. Kita ketemu lagi nanti ya. Siap. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.